Aduh, pemadegan sirah. Proses pertama, lalu puro kan ada dua mandala kan, Madeo Mandao, Tamo Mandalo dan Madeo Mandalo. Nah, di Stan Mandalo itu ada suatu gapura dalam Candi Bentar itu namanya. Harus kita melewati itu karena simbol daripada Candi Bentar itu adalah Ruobin itu kiri kanan ya. Itu belah di tengah, kita harus memisahkan pikiran kita itu, membuang yang negatif dari positif ke negatif, masuk ke Mandia Mandala. Kampung Naga merupakan perkampungan adat Sunda yang berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terletak di lembah yang subur dengan dibatasi hutan, persawahan, dan aliran sungai Ciwulan. Keunikan Kampung Naga terlihat dari arsitektur, bentuk, dan konstruksi bangunan yang disebut arsitektur vernakular, yaitu gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal. Bahan bangunan yang digunakan diantaranya terbuat dari kayu dan bambu untuk rangka bangunan dan interior rumah. Daun nipah dan ijuk atau alang-alang digunakan untuk bagian atap yang berbentuk suhunan panjang. Jenis kayu yang digunakan berupa pohon yang tidak mengandung getah seperti albasia, sedangkan daun pintu dan kusen menggunakan kayu mangrit. Dewa taruh napi pesengan dewa, matur sisip pidang radu bedaro, tidak mau pesengan kayu sentuh. Menangin napi dewa dado sering jaga deh. Wah tidak dado sangin ke manusia taler, lau paturan linggih bedaro. Kayun tidak dado sangin wangunan manusan bedaro. Buka ada ris. Ician pangurip Pasupati. Manatan winten cenala di daftar punika dado sangewo wangunan. Mawinan nika termasuk kayu demung. Arsitektur tradisional Bali, arsitektur yang mengacu pada teks-teks ataupun sumber-sumber sastra yang kita kenal di Bali adalah Aste Kesalo Kesali. Itu adalah ukuran-ukuran bangunan itu sendiri, sedangkan dari kayu sendiri ada klasifikasinya juga. Untuk di tempat suci, untuk di rumah tinggal, dan untuk bangunan umum, itu ada klasifikasi kayu yang kita dapat lihat di dalam lontar Janantaka. Joglo Martorjo ini dibangun memang kurang lebih sekitar tahun 1800-an. Awalnya Joglo ini difungsikan sebagai kantor Kelurahan Brayut yang pertama. Lurahnya namanya Pak Martorjo. Beliau itu tinggalnya juga di sini. Artinya kantor atau rumah ini adalah kantor lurah desa. Bagian depan ini sering dipakai untuk rapat-rapat perangkat desa. Dulu Joglo ini hanya dipakai untuk warga sekitar sini. Ketika warga itu membawa pulang hasil panen padi. Jadi untuk kalau bahasa Jawa untuk ngiles. Tabing Tongkok itu adalah salah satu rumah adat di daerah Jawa Timur, yaitu tepatnya di daerah Situbondo. Secara umum, rumah ini secara arsitektur itu masih tetap sama seperti rumah-rumah adat yang ada di Jawa, namun perpaduan juga dengan rumah adat yang dari Madura. Karena memang masyarakat Situbondo adalah secara umum adalah masyarakat Madura. Sebutan lain dari rumah Tabing Tongkok ini bermacam-macam. Ada yang menyebutkan pecenan, pacinan atau Joglo Situbondo. Kalau di Wikipedia itu Joglo Situbondo, tapi lebih terkenal kalau di masyarakat sini adalah Tabing Tongkok. Menurut sejarah, rumah Tabing Tongkok ini dibawa oleh masyarakat asli Madura yang berprofesi sebagai nelayan yang kemudian tinggal di Situbondo. Namun seiring berjalannya waktu
sudah mengalami banyak sekali perubahan. Yang paling terlihat adalah dari struktur atapnya yang sudah tidak menggunakan atau tidak sama dengan rumah khas suku Madura pada umumnya. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kabupaten Solok Selatan mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Rumah Gadang adalah sebuah nama untuk rumah adat Minangkabau, merupakan rumah tradisional, dan rumah ini hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah berstatus sebagai nagari, di mana masyarakat setempat juga menyebut rumah Gadang ini sebagai rumah Bagunjong atau rumah Baanjuang yang dibangun secara gotong royong. Jadi seluruh sambungan daripada pertemuan tiang-tiang daripada rumah Gadang tersebut itu sama sekali tidak memakai paku, melainkan memakai pasakan yang terbuat dari kayu. Bayangkan suatu masyarakat yang sepanjang hayatnya hidup di laut. Jati diri mereka selamanya terikat pada segara. Para manusia bahari ini memiliki semboyan, "Luma kami padi laut," yang berarti rumah kami di laut. Inilah Kampung Bajo Mola, sebuah kampung orang Bajo di Kabupaten Wakatobi. Orang Bajo adalah orang laut yang tersebar di seantero Nusantara, yang jejaknya bisa ditemukan dari zaman kedatuan Sriwijaya. Lalu di masa kini, orang Bajo perlahan-lahan mendarat dan membuat pemukiman pesisir. Mereka mendirikan Kampung Seribu Tiang yang ditanam di dasar laut. Dari dekat, rumah mereka tampak serupa dengan penghuni daratan. Namun, kalau dilihat dari jauh, kampung orang Bajo tampak seperti ikatan kapal yang mengapung bersama di tengah laut. Arsitektur tradisional Bali diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dari segala aturan-aturan yang diwarisi dari zaman dahulu. Gaya arsitektur Bali tidak dibuat dengan sembarangan, melainkan dengan konsep dan perhitungan yang sudah matang dan memperlihatkan kesakralan. Terdapat salah satu manuskrip Hindu yang dijadikan pedoman untuk membangun rumah di Bali. Manuskrip ini berjudul Asta Kosala Kosali. Pada manuskrip ini terdapat gambaran mengenai orientasi dan layout dari sebuah bangunan yang ideal. Asta Kosala Kosali adalah panduan rancang bangun dari arsitektur tradisional Bali. Panduan rancang bangun ini digunakan oleh Ngagi atau arsitek Bali dalam proses pembangunan, baik dalam menentukan pekarangan, memilih karang, kemudian mengukur, termasuk sampai kepada penentuan hari baik maupun upacara ritual dari bangunan arsitektur tradisional Bali. Suku Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kanekes. Mereka bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Saya sebagai kepala desa Kanekes. Saya dari nenek saya memang dari Baduy Dalam. Saya jadi kepala desa ini 2015 sampai sekarang ya masih berjalan gitu. Kalau di Baduy itu kan umum seperti itu, mengarah selatan ke utara, tidak membolehkan itu ke barat, ke timur dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu bikin rumah itu masyarakat itu kalau tua bilang A itu A semua. Itu aturan-aturan yang di Baduy
semuanya ya harus mengikuti aturan. Ya umumnya ya rumah dari Baduy itu terbuatnya dari bambu. Kalau membuat rumah ini, awalnya itu mengumpulkan peralatan kayu dari rimba saja. Tidak boleh kalau yang khusus di Baduy itu tidak boleh pakai ragaji, tidak boleh pakai paku, tidak boleh. Ini namanya palupu. Ada di bawah palupu ada namanya sarang. Terus kalau di ini hatapnya pakai orang Baduy makirai. Dari awalnya, kenapa yang seperti di Baduy itu kayak ketiban tadi, gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, sesaka bisa dirobah. Soalnya khawatir longsor bumi, gempa alam, angin topan, resaka bangsa, sangarkan negara itu menurut aturan-aturan itu. Bagi orang Mamasa, rumah bukan hanya sekadar tempat berkumpul keluarga, tapi lebih dari itu. Rumah adalah pusat peradaban. Rumah adalah kebanggaan suatu pencapaian. Rumah adalah kerinduan untuk pulang. Perjalanan pemiliknya terukir abadi bersamanya. Pada dasarnya ada 4 tingkatan. 4 tingkatan, yang paling di atas namanya Banwasura atau rumah ukir. Banwasura ini bisa saja ukurannya biasa, bisa besar, yang kita sebut sebagai Banwa Layuk. Jadi pertama Banwasura, kemudian Banwa Bolong atau rumah hitam, rumah yang diberi warna hitam. Kemudian yang ketiga rumah Banwa Rapa atau rumah yang tidak diberi warna apa-apa, dibiarkan alami. Kemudian yang paling kecil adalah Banwa Longkaring atau rumah Longkaring. Jadi 4. Meskipun tingkatan rumah yang paling bawah ini Banwa Longkaring masih terdiri dari beberapa model lagi, tapi secara umum semuanya termasuk Banwa Longkaring. Di pertama Tomonarang, di samping Tomonarang di tukang timur. Bani timur itu di kuat tukangnya yang di sini apa Tomo tua. Jadi nama Tomonarang ali. Nak ini. Ini Tomonarang ini. Boleh sembarang tahu si turunan boleh luka yomai